Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Novindia Sestumi Momor. Saya dari kelas A2 Keperawatan semester 3 dengan NIM 2114201075. Di video kali ini saya bertujuan untuk menuntaskan ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2 yang diberikan oleh dosen Nurse Doni Sahen Solar Eskop MKes. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang komunikasi terapeutik pada klien di ICU. Kita masuk pada pembahasan. Bagian A yaitu pengertian. Dalam pembahasan materi komunikasi terapeutik pada klien di ICU, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu mengenai pengertian dari komunikasi terapeutik. Selanjutnya dihubungkan dengan bagaimana keadaan dari klien yang berada pada ruang ICU. Untuk kemudian agar kita dapat pahami dan mengaplikasikannya saat berada dalam kondisi tersebut. Bagian B, komunikasi dengan pasien tidak sadar di ruangan ICU. Pasien yang tidak sadar atau sering kita sebut dengan koma, dengan gangguan kesadaran merupakan suatu proses kerusakan fungsi otak yang berat dan dapat membahayakan kehidupan. Pada proses ini, susunan saraf pusat terganggu fungsi utamanya, mempertahankan kesadaran. Bagian C, fungsi komunikasi dengan pasien tidak sadar. Menurut Pastakiu 2010, komunikasi dengan klien dalam proses keperawatan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama perilaku, yang kedua pengungkapan emosional, yang ketiga perkembangan motivasi, dan yang keempat informasi. Bagian D, cara berkomunikasi dengan pasien tidak sadar. Menurut Pastakiu 2010, cara berkomunikasi dengan klien dalam proses keperawatan adalah berkomunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan klien. Yang pertama, menjelaskan, yang kedua, memfokuskan, yang ketiga, memberikan informasi, dan yang keempat, mempertahankan ketenangan. Tahap komunikasi dengan pasien tidak sadar. Komunikasi terapeutik terdiri atas 4 fase, yaitu fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Setiap fase atau tahapan komunikasi terapeutik mencerminkan uraian tugas dari petugas, yaitu 4 fase: fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja atau lanjutan, dan yang terakhir fase terminasi. Kesimpulan, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat pada saat melakukan intervensi keperawatan, harus mampu memberikan khasiat terapi bagi proses penyembuhan pasien. Perawat diajarkan komunikasi terapeutik untuk menghargai perasaan pasien secara berperilaku baik terhadap pasien sekalipun dia berada dalam keadaan yang tidak sadar atau sedang koma. Fungsi komunikasi dengan pasien tidak sadar mengendalikan perilaku, perkembangan motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Adapun teknik atau cara berkomunikasi dengan pasien tidak sadar, dengan menjelaskan, memfokuskan, memberikan informasi, dan mempertahankan ketenangan. Tahap komunikasi pasien tidak sadar terbagi menjadi 4, yaitu
beberapa interaksi, orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Sekian untuk pemaparan materi singkat kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan tidak lupa saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang sudah tersedia berbagai fakultas dengan kaprodi masing-masing, dan saya menganjurkan teman-teman untuk masuk di Fakultas Keperawatan. Selamat menyaksikan video kampus kami. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.